Selamat datang di channel Baruddin Liverpool. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Hikmah jika kita uraikan secara etimologi dan terminologi, maka secara etimologi atau bahasa diambil dari kata kerja bahasa Arab, yaitu hikmah, yakni bijak atau bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaduddin Liverpool. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Ambon, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan beberapa pertanyaan disertai dengan jawaban sebagai nilai tugas mata kuliah Filsafat Islam. Nah, untuk itu agar lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama. Nah, pada jelaskan apa itu hikmah atau pengertian hikmah. Hikmah jika kita uraikan secara etimologi dan terminologi, maka secara etimologi atau bahasa diambil dari kata kerja bahasa Arab, yaitu hikmah, yakni bijak atau bijaksana. Ada juga pengertian lain, yaitu hakim dan yahkim, yang artinya adalah hakim atau menghukum. Nah, itu kalau secara etimologi atau secara bahasa pengertiannya. Dalam terminologi dijelaskan dalam artikelnya Fikri Zailani bahwa hikmah merupakan sebuah nasihat atau pelajaran baik yang diambil dari peristiwa kejadian kisah dari sumber-sumber tertentu. Nah, secara umum kita memahami bahwa hikmah itu adalah kebijaksanaan. Lantas, apa itu bijaksana? Apakah bijaksana ini, itu, ataukah seperti apa? Kita sering mendengar istilah bijaksana dalam kehidupan kita, tetapi di sini saya mengacu kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam mengartikan apa yang disebut dengan hikmah itu sendiri. Hikmah diartikan dalam KBBI ada dua pengertian di dalamnya, yaitu pertama, itu orang yang menggunakan akal budinya. Akal budinya yaitu orang yang selalu mengkaitkan antara pengetahuan dengan pengalamannya untuk mendapatkan suatu kebenaran atau mendapatkan suatu kepuasan. Nah, di situ disebut, atau orang-orang yang kemudian mengambil hikmah, kemudian disebutkan dalam KBBI sebagai bijaksana, disebutlah sebagai orang yang mempunyai pemikiran tajam atau tajam dalam pemikiran. Nah, tajam dalam pemikiran ini diuraikan dalam pengertian kedua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pandai dan berhati-hati. Pandai dan berhati-hati ini mempunyai maksud, yaitu orang yang kemudian selalu cermat dan selalu teliti dalam kebijakan-kebijakan, dalam setiap tindakan di berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. Artinya yang selalu membangun pikiran-pikiran positif pada setiap keadaan. Nah, dari pengertian tersebut, ya, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian hikmah atau hikmah ini sendiri mempunyai kaitannya dengan berpikir logis dan
mendalam. Sebab banyak hal yang kemudian terurai ya melalui akal, kemudian melewati fase-fase di mana letak akal itu dia atau akal itu terus berfungsi begitu. Nah, dari pengertian tersebut ada salah satu filsuf Islam daerah barat, yaitu kita mengenalinya dengan sapaan Ibn Rushd. Ya, Ibn Rushd. Beliau mengatakan atau menyamakan antara filsafat dengan hikmah dan kemudian filosof dengan hakim. Nah, itu sekilas tentang pengertian daripada hikmah. Oke, kita next masuk pada pertanyaan selanjutnya. Jelaskan pengertian daripada hikmah menurut salah satu para ahli. Di sini hikmah diartikan oleh Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya. Dia menjelaskan bahwa hikmah ini sebagai perkataan yang tepat dan tegas yang disertai dengan dalil-dalil yang menyingkap kepada kebenaran. Nah, menyingkap dalam kebenaran yang dimaksud di sini artinya dalil-dalil yang kejelasan, mempunyai kejelasan terhadap dalil-dalil, mulai dari para sumber pemikir-pemikir adalah orang-orang yang semua sudah teruji. Antara sesuai artinya orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang memang sering digunakan sehingga menyingkap dalam kebenaran, ya dimaksud seperti itu. The next kita masuk pada pertanyaan ketiga, yaitu apakah al-hikmah sendiri mempunyai hubungan dengan Al-Quran? Wah, dalam Al-Quran surat kedua ayat 269, Al-Baqarah ayat 269, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang diberi hikmah, maka dia telah diberi banyak kebaikan. Kemudian lanjutannya adalah, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali mereka yang mempunyai akal sehat. Artinya mempunyai akal bersih. Itu adalah kaitan atau hubungan antara al-hikmah dengan Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran sendiri menyebut tentang al-hikmah. Nah, tadi kan kita memahami bahwa al-hikmah atau hikmah itu adalah suatu kebijaksanaan. Kalau kita mengacu dari pengertian dari Fikri Zailani, kemudian pemikiran dari Al-Maraghi, bahkan dari KBBI, ya, peristiwa, kemudian pemikiran yang tajam dan menyingkap kepada kebenaran, maka apa yang kemudian disinggung dalam Al-Quran terhadap hikmah itu sendiri, ya sangat jelas adanya. Nah, kita masuk dalam pertanyaan berikut. Apa sih manfaat ketika atau apa keutamaan hikmah? Nah, apa keutamaan hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari dan sebagainya? Contoh sederhana, begini. Sebelum kita masuk lebih jauh dan lebih mendetail, di sini saya mencoba memberikan sebuah gambaran yang sangat kompleks sebagai pengantar. Stop on, terjelaskan sudah. Ketika ini hari kita menginginkan kita sesuatu hal, ya misalkan kita menginginkan mobil. Nah, maka hal yang harus utama kita lakukan, ya kita harus bekerja. Tujuannya untuk mencari uang. Nah, dengan uang itu dapat kita kumpul, nah sebaik mungkin untuk bisa membeli mobil. Nah, hikmah dalam kehidupan kita sendiri dan kemudian manfaat, kegunaan atau keutamaan
hikmah dalam kehidupan kita ya kembali kepada diri kita atau manusia secara kodrat, yaitu yang makhluk yang selalu menginginkan sesuatu hal, atau makhluk yang selalu mencari suatu kebenaran tertentu. Maka hikmah hadir ini pertama untuk menjawab keresahan, memberikan kepuasan kepada diri kita. Kedua, hikmah mampu memberikan atau mampu memberi dalam diri kita pemahaman yang nantinya akan memberikan kita berkomunikasi dalam berbagai pembahasan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai semangat yang tinggi dalam menjalankan amal ma'ruf dan mencegah nahi munkar. Nah, dan kemudian yang terakhir, dengan hikmah atau kita mempelajari hikmah, keutamaan hikmah dalam kehidupan kita, yaitu kita selalu berpikir positif dalam menghadapi setiap perkara masalah dalam kehidupan yang ada. Nah, itulah beberapa keutamaan yang mungkin bisa saya ambil. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya uraikan pada video kali ini dengan tema yaitu hubungan antara Al-Quran dengan Al-Hikmah. Kemudian kita akan masuk pada tema berikut ya, dengan mekanisme yang sama, itu akan ada juga 5 pertanyaan dari saya, insya Allah. Nah, untuk itu atau agar lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama. Nah, di pertanyaan ini, beberapa pertanyaan ini dia menjelaskan tentang atau tema kita, yaitu hubungan filsafat Islam dengan ilmu yang sangat seru ya, sepertinya filsafat Islam dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Di sini ada 3 ilmu yang saya akan kaitkan atau menjelaskan korelasi atau hubungan daripada filsafat Islam dengan ilmu kalam dengan filsafat Islam, kemudian filsafat Islam dengan tasawuf, dan hubungan antara filsafat Islam dengan fikih. Nah, kita masuk dalam pertanyaan pertama, yaitu bagaimanakah korelasi atau hubungan antara filsafat Islam dengan ilmu kalam. Dengan ilmu kalam. Apa yang kita ketahui tentang ilmu kalam? Ilmu kalam merupakan sebuah disiplin ilmu keislaman yang kemudian membahas dan mengkaji secara mendasar persoalan-persoalan tentang ketuhanan. Berbicara mengenai sifat-sifat Tuhan, hubungan antara Tuhan dengan alam, bahkan berbicara mengenai Tuhan, hubungan Tuhan dengan manusia. Lantas, bagaimana hubungannya dengan filsafat Islam itu sendiri? Nah, berdasar kepada pengertian bahwa ilmu kalam merupakan kajian keislaman yang kemudian dimana mempersoalkan tentang Tuhan. Di situ menggunakan argumentasi akliyah dan menggunakan argumentasi nakliyah. Nah, argumentasi akliyah inilah yang menghadirkan korelasi antara ilmu kalam dengan filsafat. Kalau argumentasi nakliyah, itu argumentasi yang bersumber atau yang mendasarinya yaitu Al-Quran dengan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, tapi kalau argumentasi akliyah inilah, nah, ini yang kemudian menjelaskan dan memberi bayangan bahwa ternyata mempunyai hubungan dengan filsafat Islam itu sendiri. Ini jika berdasarkan pengertian, ya kan? Namun kalau kita mengacu kepada fenomena atau berdasarkan realitas, sebenarnya filsafat ini adalah sesuatu hal yang secara otomatis ada dalam setiap masalah yang sangat serius. Karena kita memahami filsafat ini kan suatu pengkajian atau penelitian terhadap objek tertentu secara sistematis dan berdasar kepada hukum-hukum tertentu. Nah, dalam filsafat Islam, meskipun dalam objek kajiannya berbeda dengan filsafat objek kajiannya
agak berbeda dengan ilmu kalam, karena objek kajian dari ilmu kalam ini ya mengenai ketuhanan begitu. Masalah sifat-sifat dengan kemanusiaan dan sebagainya itu hal yang kedua, tetapi ya mengenai ketuhanan, terutama ketuhanan yang dimaksud sini adalah mengenai dalil-dalil dalam kalam Allah itu sendiri. Nah, jadi di situ argumentasi akliyah yang kemudian juga digunakan atau sebagai acuan dalam pertingkaian dalam persoalan-persoalan kalam Allah, maka disitulah bayangan filsafat terlihat jelas. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita masuk dalam pertanyaan kedua, pengertian atau jelaskan dengan tasawuf. Tasawuf ya kita memahaminya secara sederhana, yaitu suatu proses secara serius untuk mencari cara tertentu dengan jalan untuk bagaimana bisa mendekatkan diri lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di dalam tasawuf sendiri ada tasawuf akhlak dan tasawuf falsafi. Nah, dari tasawuf falsafi inilah yang kemudian memberikan pula bayangan dan jawaban atas eksistensi filsafat itu sendiri. Karena di tasawuf falsafi ini itu menjelaskan bagaimana cara mendapatkan teori ilmu pengetahuan untuk bisa mendekatkan diri lebih dekat dan lebih jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tasawuf akhlaki itu berbicara bagaimana memperbaiki akhlak, tingkah laku dan perbuatan kita. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan saya terkait hubungan antara ilmu kalam kemudian tasawuf dengan filsafat Islam. Kita masuk pada pertanyaan yang berikut, yaitu hubungan filsafat Islam dengan fikih.